Assalamualaikum Sobat Football United. Bismillah. Jadi legenda-legenda Manchester United ya, yang akan gue bahas di video kali ini, terutama terkait dengan Lisandro Martinez. Ini ada dua legenda Manchester United, yaitu adalah Paul Scholes serta Nicky Butt, yang terlibat, kalau menurut gue, konflik. Kenapa? Semua ini dimulai dari yang gue ikuti ya, bagaimana komentar dari Nicky Butt dan juga Paul Scholes sebelum pertandingan antara Manchester United menghadapi Manchester City, terutama terkait dengan Lisandro Martinez, yang disebutkan kurang lebih kalau ya mereka mengatakan sangat meragukan, kurang lebih seperti itu, kemampuan dari Lisandro Martinez, dan nampak seperti kayak mengejek begitu ya, bahwa ya Haaland akan melakukan ini dan itu dengan Lisandro Martinez. Dan disebutkan oleh Rob Dawson sebelumnya ini dari ESPN.co.uk bahwa pihak dari Manchester United ini tidak happy dengan komentar dari Scholes dan juga Nicky Butt. Dan kenapa kok mereka lebih memilih untuk mengejek ya, ataupun mengkritisi dengan cara lebih mengejek Lisandro Martinez daripada membangun sebuah analisa yang konstruktif. Disebutkan seperti itu. Dan ya kita juga lihat bagaimana penampilan dari Lisandro Martinez menurut gue luar biasa ya, apa yang ditunjukkan di pertandingan tersebut. Menjadi salah satu pemain terbaik. Memang yang menjadi man of the match adalah Bruno Fernandes. Lalu Casemiro juga bermain fantastis. Patrick Dorgu tentu saja juga bermain fantastis. Ada banyak pemain bermain fantastis, tapi menurut gue Lisandro Martinez satu di antara pemain yang tampil luar biasa bagus, karena banyak pemain yang tampil bagus. Nah, terkait dengan hal tersebut, di hari Senin malam di podcast yang Good Bad Football Pod ya, podcast, ada Nicky Butt dan juga Paul Scholes. Ini mereka memberikan respon terkait dengan apa yang terjadi dengan Lisandro Martinez. Nicky Butt mengatakan, kalau Anda akan menjadi emosional terkait dengan seseorang yang mengatakan sesuatu tentang Anda, dan Anda keluar lalu bereaksi seperti itu, Anda seharusnya tidak berada di klub yang besar. Kurang lebih seperti itu ya. Ini terkait juga dengan tanggapan dari Lisandro Martinez yang nampak meng-counter situasi dengan Nicky Butt dan juga Paul Scholes dengan mengatakan, ya kurang lebih kalau mau mengatakan, katakanlah secara langsung dan lain-lain. Yang jelas dia ataupun Lisandro Martinez ini memang nampak terganggu, dan bagaimana dia merespon juga nih dengan kemarahan, bisa terlihat dari pernyataan-pernyataannya. Mungkin tidak dengan mungkin kayak berteriak atau lain-lain, tidak seperti itu, tapi bagaimana pemilihan diksi maupun juga kata-kata dari seorang Lisandro Martinez ini memang menunjukkan dia cukup emosional, kurang lebih seperti itu ya. Paul Scholes memberikan tanggapan ya, saya belum merubah opini saya terkait dengan dia. Saya tidak yakin kalau Anda bisa memenangkan liga dengan Lisandro Martinez ya. Dia harus melakukannya dengan periode yang lebih lama. Artinya apa penampilan bagus yang dilakukan ya. Dan bahkan Paul Scholes disebutkan yang menanggapi apa yang dikatakan oleh Lisandro Martinez di podcast ini. Dia mengatakan bahwa mereka bertukar pesan di Instagram, bahkan Paul Scholes memberikan nomornya ya, telepon nomornya, tapi belum ada komunikasi balik nih dari seorang Lisandro Martinez ini yang disebutkan oleh Paul Scholes di podcast tersebut. The Good, the Bad, and the Football, itu nama podcastnya ya. Nah, bagaimana gue menanggapi hal ini? Gue melihat ada banyak reaksi, tentu saja banyak yang menyayangkan, misalnya kenapa legenda Manchester United nih kok pahit banget gitu ya
terhadap penampilan dari Manchester United saat ini, lalu juga mengkritisi secara khusus beberapa pemain bahkan. Dan ini bukan hanya Paul Scholes dan juga Nicky Butt, tapi misalnya jelas nama seperti kayak Roy Keane, nama seperti kayak Gary Neville. Gua berusaha untuk melihat dari dua kacamata, setidaknya begitu ya. Gua paham bener, fans tentu saja kecewa, fans mengharapkan hal yang lainnya. Tapi di satu kacamata, gua menilai bahwa ya oke, mereka statusnya legenda, iya. Tapi mereka saat ini bukan lagi bagian dari klub Manchester United, itu satu. Nomor dua, bahkan mereka ini ya memiliki misalnya posisi masing-masing ya, profesi masing-masing. Ada yang sebagai pundit ya kan, ada sebagai match analis misalnya, ada yang podcaster. Dan poin nomor 3, ya mereka tentu saja berhak dan boleh untuk berkata atau memiliki pendapat tentang apa yang mereka ingin kemukakan gitu. Kadang mereka bisa berseberangan, kadang mereka memiliki sesuatu yang lebih positif begitu ya. Tapi ya mereka bukan lagi bagian dari klub Manchester United, walaupun mereka tentu saja sebagai legenda tidak akan pernah luntur itu ya. Tapi maksud gue dari organisasi klub mereka tidak ada yang masuk ya kan, sehingga mereka tidak ada kepentingan secara langsung di sana. Dan apakah mereka berharap Manchester United sukses? Gue yakin sebagai legenda pasti mereka berkomentar seperti ini juga karena mereka mengikuti klub ini ya kan. Dan tentu saja mereka juga memiliki beberapa orang yang masih sangat dekat dengan Manchester United. Dari sisi situ, ya ketika mereka misalnya memberikan komentar, tentu saja secara publik, secara terbuka ya, kalau gue lihat dalam tanda kutip ini sesuatu yang wajar gitu loh. Karena balik lagi, ya mereka posisi dan profesinya sekarang seperti apa gitu ya. Tapi di sisi lain, di satu kacamata lain, tentu saja fans menyayangkan kenapa kok para legenda justru komentarnya, kritiknya yang pedes-pedes gitu ya. Komentarnya tajam-tajam. Bukannya justru memberikan sesuatu yang konstruktif. Kenapa mereka tidak memilih misalnya cara ataupun juga diksi-diksi komunikasi yang tidak terlalu tendensius lah, katakanlah seperti itu, terhadap klub atau bahkan pemain Manchester United. Ini kacamata yang lain ya. Jadi ada dua menurut gue secara ringan amatiran. Nah, dan ini adalah menurut gue berusaha untuk secara ringan amatiran tentu saja objektif. Fans tentu saja juga memiliki kebebasan ya kan untuk bereaksi terkait dengan situasi ini. Tapi untuk para pemain Manchester United, sebenarnya yang gue harapkan, kalau menurut gue ya secara ringan amatiran, dan kita tahu saat ini adalah era dari sosial media dan lain-lain, media Inggris yang gimana ya media Inggris kita tahu bagaimana kejamnya ya kan. Gua justru berharap mereka bisa lebih mengontrol situasi gitu loh. Artinya paling tidak situasi diri mereka sendiri, jangan sampai terpancing. Gue tentu saja menyayangkan apa yang dikemukakan oleh Nicky Butt, Paul Scholes dan lain-lain ya, mungkin yang terlalu tajam itu. Tapi di sisi lain gue juga merasa bahwa reaksi dari Lisandro Martinez agak sedikit berlebihan. Gue tahu dia mungkin terpancing emosi dan lain-lain, tapi ya ini merupakan salah satu bagian dari menjadi pemain Manchester United. Dan bukan sebagai pemain Manchester United saja, tapi mungkin pelatih Manchester United, manajemen Manchester, mereka harus bisa bersikap mewakili klub, bukan hanya merepresentatif diri mereka sendiri, tapi jangan lupa mereka juga mereka yang menjadi bagian dari Manchester United saat ini kan. Sehingga bagaimana mereka bereaksi di media pun menurut gue juga harus menunjukkan hal itu. Dan gue sebenarnya agak menyayangkan situasi dari Lisandro Martinez ini. Seharusnya bahkan kalau menurut gue dia menempatkan di posisi yang lebih tinggi lagi. Maksud gue begini, ketika dia mengambil posisi untuk berkomentar seperti yang dia lakukan ya, itu membawa dia dalam posisi yang sama
dengan legenda-legenda Manchester United dalam hal ini ya, mengkritik seperti ini. Menurut gue seperti itu. Tapi kalau ketika dia memilih kata-kata, diksi-diksi yang lebih di atas, misalnya tidak menanggapi secara langsung, justru mengalihkan kepada penampilannya atau penampilan tim atau bagaimana yang diharapkan selanjutnya dan selanjutnya, menurut gue itu lebih di atas. Artinya tidak perlu ditanggapi secara langsung. Menurut gue seperti itu. Ini juga menunjukkan bahwa ya selain posisinya lebih tinggi, fokusnya ada di atas lapangan. Menurut gue seperti itu. Dan sering juga kita dengar ya kan pendapat bahwa action itu lebih terasa daripada kata-kata. Artinya Lisandro Martinez sebenarnya tidak perlu menanggapi dengan kata-kata. Tanggapi saja dengan permainan yang stabil. Dan di sisi lain gue juga ada sepakatnya gitu ya dengan komentar yang mengatakan bahwa dia tampil luar biasa menghadapi Manchester City, fantastis. Erling Haaland dikantongin ya. Tapi dia bisa melakukan itu secara reguler nggak? Secara periode yang panjang nggak? Karena itu yang kita butuhkan kan sebenarnya di Manchester United. Tidak banyak pemain di Manchester United. Gue bukan bilang tidak ada. Tidak banyak pemain di Manchester United yang bisa tampil bagus secara konsisten. Padahal itu yang menjadi pembeda dengan tim-tim papan atas. Mereka memiliki banyak pemain ya yang bisa tampil bagus dengan periode yang panjang dengan lebih konsisten. Apapun situasinya. Misalnya tidak absen ya kan dengan kartu kuning, akumulasi ataupun kartu merah. Kadang pemain bagus tapi karena akumulasi lalu ya terhenti kan periodenya, sementara klub membutuhkan dia. Atau mungkin karena cedera. Ini juga hal yang menurut gue harus diperhatikan. Karena ya tampil bagus 2-3 pertandingan lalu absen selama 2-3 pekan ini kan juga bukan ideal gitu loh. Sehingga ya itu juga harus dibuktikan oleh Lisandro Martinez. Bukan hanya penampilan yang bagus, tapi penampilan yang bagus secara lebih panjang periodenya. Dan itu komponennya banyak dan tidak mudah. Menurut gue seperti itu sih. Jadi ya bagaimana menurut Sobat Football United tanggapan mengenai situasi yang panas ini antara legenda Manchester United dengan Lisandro Martinez? Drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.